Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Farah Silviana Abida. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang terkait dengan nilai-nilai aneka dalam kehidupan aparatur sipil negara. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas kerja seorang ASN, saya telah mengundang narasumber seorang ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Sebelum memulai sesi wawancara, perkenankan saya untuk memperkenalkan identitas diri narasumber kita. Nama Mustafa Zakaria Amin, SSOS, Jabatan Penyusun Naskah Sambutan Bupati dan Wakil Bupati, Unit Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pemalang. Selamat datang, Pak Mustafa. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, baik. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN atau yang sering disebut aneka selama Bapak menjabat sebagai penyusun naskah sambutan Bupati dan Wakil Bupati. Aneka ini kepanjangannya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita langsung saja ya Pak. Baik. Yang pertama Pak, bagaimana menurut Pak Mustafa mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai aneka bagi ASN? Penerapan nilai aneka di aktivitas kerja sehari-hari seorang ASN tentunya sangat penting ya, Mbak. Jadi nilai-nilai ini pastinya akan mendukung kegiatan kerja seorang ASN untuk bisa menjadi seorang ASN yang profesional. Nggih, berarti sangat penting ya Pak nggih. Untuk selanjutnya nilai yang pertama itu akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Pemalang itu implementasinya seperti apa Pak? Kalau kita berbicara dengan nilai akuntabilitas itu, saya sebagai seorang ASN ya pastinya harus bertanggung jawab lah atas segala tugas yang telah diamanahkan kepada saya. Ya kalau saya misalkan penyusun naskah sambutan berarti ya saya harus profesional untuk mengerjakan tugas saya sebagai seorang penyusun sambutan tersebut, Pak. Jadi kita harus totalitas begitu. Oh begitu, berarti harus bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan totalitas nggih Pak nggih dalam melaksanakan tugas ya Pak. Iya, Mbak, betul. Terus untuk nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme Pak. Penerapannya di kantor Setda sendiri seperti apa Pak? Kalau terkait dengan nasionalisme ASN ya, Mbak, ya sebagai bentuk rasa kecintaan kepada bangsa dan negara ya pasti kita harus mengabdikan diri kita ya dengan tulus ikhlas ya sebagai bentuk rasa nasionalisme tentunya. Ya tadi, jadi kita kalau sudah diangkat atau sudah diberikan tanggung jawab sebagai ASN ya kita nggak boleh main-main. Di luar sana masih banyak orang yang pengen jadi ASN, maka ketika udah diberikan kesempatan jadi ASN harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk nilai dasar yang ketiga yaitu etika publik. Penerapannya di kantor Setda seperti apa nggih Pak? Kalau penerapan etika publik sendiri di kantor Setda ya, saya sebagai seorang penyusun naskah sambutan bupati ya, kalau misalkan ada tamu, koordinasi atau tanya-tanya pasti ya akan saya sambut dengan ramah lah dan sopan. Yang jelas kita saling berkoordinasi dengan baik lah, saling membutuhkan ya. Karena nanti dengan koordinasi yang baik, insya Allah kelancaran kerja kita kan bisa lebih baik begitu. Oh begitu, berarti ramah, sopan, dan koordinasi dengan baik itu penting ya Pak nggih. Masih berkaitan dengan etika publik Pak, di dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana penerapannya protokol kesehatan di lingkungan kerja Bapak? Jadi kalau protokol kesehatan di lingkungan kerja saya selama ini udah bagus ya Mbak. Jadi sarana dan prasarananya
udah lengkap ya, ada cuci tangan, hand sanitizer, kemudian juga teman-teman juga disiplin ya, menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak, seperti itu, Mbak. Oh, oke, baik. Nah, menjadi pelayan publik kan harus memiliki nilai komitmen mutu tuh, Pak. Untuk penerapannya di kantor Bapak seperti apa, Pak? Kalau berkaitan dengan komitmen mutu seorang ASN ya, kita harus menjaga ini, apa ya, kualitas pekerjaan kita ya, ibaratnya. Berarti ya yang harus dijamin itu adalah kita sesuai SOP, kemudian sesuai prosedur, sesuai tata naskah yang sudah ditetapkan, dan ya kalau kita pengen mengembangkan kualitas karya kita, misalkan ini terkait dengan naskah sambutan, berarti ya ada inovasi-inovasi yang kita masukkan di situ, yang pastinya akan semakin menambah wawasan ya, semakin menambah isi kandungan dari naskah sambutan tersebut, seperti itu, Mbak. Oke, seperti itu. Lalu kalau untuk nilai yang kelima nih Pak, yaitu anti korupsi di lingkungan kantor Setda Kabupaten Pemalang, bagaimana nggih? Upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Kalau kaitannya dengan anti korupsi, yang bisa kita lakukan ya, Mbak, yang ya pastinya berawal dari diri kita sendiri. Jadi kita ndak usah berpikir untuk orang lain dulu, tapi diawali dari diri kita sendiri dulu. Kita tanamkan kepada diri kita bahwa kita harus kerja dengan jujur ya, tadi akuntabel, transparan juga ya, terkait dengan diri kita sendiri, berarti ya dari hal-hal kecil lah, misalkan berangkat tepat waktu seperti itu. Dan menggunakan sarana prasarana kantor dengan jujur ya, tidak untuk disalahgunakan. Untuk pertanyaan terakhir nggih Pak Mustafa, selama Bapak menjadi seorang ASN, apa hambatan, tantangan, dan risiko selama menerapkan nilai aneka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak? Bisa dijelaskan tidak, Pak? Seperti apa? Kaitannya dengan hambatan dan tantangan penerapan nilai aneka ini ya, Mbak. Jadi kalau misalkan di saat saya bekerja itu ya pasti ada aja hambatan dan tantangannya, tapi ya itu hal yang biasa lah, itu resiko pekerjaan. Kita ini bekerja kan dengan tim ya, Mbak, banyak orang, jadi pasti pemikirannya macam-macam. Yang jelas kita harus bisa memahami rekan kerja kita bagaimana, untuk bisa menciptakan situasi kerja atau iklim kerja yang baik, ya nantinya pasti akan berdampak pada efektivitas kerja itu sendiri, dan hasilnya pasti insya Allah memuaskan, Mbak, seperti itu. Oh, nggih, seperti itu nggih, Pak. Baik, Pak Mustafa, adakah yang mau ditambahkan lagi? Saya ingin berpesan ya untuk teman-teman calon ASN di luar sana ya, yang sedang pastinya mengikuti apa ini, Mbak, pendidikan Dasar. dasar ya, Nggih, nggih, pendidikan pelatihan dasar. dasar ini. Yang jelas, kalian sebagai calon ASN harus membawa hal-hal yang baru, yang bersifat membangun ya. Jangan jangan, eee, terkungkung atau dengan budaya buruk ya. Kita harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya, seperti apa yang dikatakan oleh, eee, Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kita harus punya mindset, yaitu agen perubahan, dan kita tuh harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Jadi jangan ada anggapan masyarakat bahwa ASN itu kerjanya lambat, tidak ramah, kemudian lelet, kemudian banyak kaitan dengan KKN dan sebagainya, itu harus dihilangkan seperti itu. Dan ini tugas dari calon-calon ASN sekarang. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Semoga bincang-bincang saya dengan Bapak bisa bermanfaat dan juga pendengar bisa mendapatkan informasi serta menambah ilmu mengenai nilai-nilai dasar ASN yang beraneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Cukup sekian teman-teman pendengar perbincangan kita kali ini.
Semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang kembali tentang hal menarik seputar ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.